Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai gerbang logika dasar dan kedua aljabar Boole, jadi sedikit dasar-dasar hukumnya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai logika dasar yang diaplikasikan dalam bentuk transistor. Jadi hari ini kita akan menggunakan integrated circuit atau IC. Penggunaan IC itu lebih efisien karena dalam satu IC itu biasanya sudah terdapat beberapa gerbang dalam satu unit IC-nya, satu die. Jadi hari ini kita akan coba masuk ke dalam sirkuit IC dan bagaimana kita menggunakannya dalam rangkaian logika. Nah, misalnya yang pertama ini adalah gerbang OR. OR itu simbolnya seperti ini. Yang di bawah kita bisa lihat ada tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, gerbang OR itu adalah gerbang dengan cukup memiliki satu input yang nilainya 1 atau true, maka outputnya pasti menjadi 1. Manakala bila kedua-duanya adalah 0, maka outputnya adalah 0. Nah, ini saya ada salah ya, di sini bukan Y, harusnya di sini Z atau di sini Y. Jadi di sini cukup inputnya ada salah satunya yang 1, maka outputnya menjadi 1. Nah, di sebelah kanan kita melihat di sini adalah sebuah IC. IC yang kita baca nomornya 7432 quad to input OR. Jadi quad ini adalah 4 gerbang OR dalam satu IC dengan 2 input. Jadi contohnya misalnya gerbang yang pertama, inputnya ini yang pertama adalah di pin 1, input yang kedua ada di pin 2, dan outputnya ada di pin yang ketiga. Untuk mengaktifkan gerbang OR ini, maka pin 7 kita hubungkan dengan ground atau terminal 0, dan yang 14 kita hubungkan dengan terminal positif. Kalau misalnya keduanya sudah kita berikan satu daya, maka 4 gerbang ini sudah aktif dan bisa diberikan input. Nah, untuk gerbang N, kita lihat simbolnya ini, input X dan Y, outputnya Z. Ini adalah tabel kebenarannya. Gerbang N ini kalau misalnya dalam persamaan aljabar boolean biasanya dilakukan dalam bentuk perkalian. X kali Y, outputnya adalah Z. Nah, kalau misalnya 2, 0, maka outputnya 0. Kalau misalnya 0 dikali 1 hasilnya 0, 0 kali 1 adalah 0, dan 1, 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kalau kita mencari IC yang sesuai untuk penggunaan gerbang N, maka ini adalah salah satu contohnya adalah IC nomor 7408 quad to input N. Jadi ada 4 gerbang N dalam satu die chip ini. Yang pertama misalnya input 1 dan di pin 1, input 2 di pin 2, dan outputnya di pin 3, dan masing-masing juga seperti itu. Di sini gambarnya udah terlihat. Pin 7 dan 14 ini digunakan sebagai input satu daya, yang 7 ground dan yang 14 adalah voltage collector to collector. Nah, kemudian pada gerbang inverter, kita lihat ini adalah gambar dari gerbang NOT. Kalau misalnya kita berikan input 1, maka outputnya menjadi 0. Kalau inputnya 0, maka outputnya menjadi 1. Ini adalah tabel gerbang kebenarannya, dan contoh IC gerbang NOT itu ada pada IC nomor 7404. Dia sebagai inverter. Jadi dalam 7404 ini IC-nya adalah hex inverter, artinya ada 6 gerbang inverter dalam satu buah IC. Untuk satu dayanya sama di pin 7 dan di pin 14. Nah, sementara pada gerbang OR, kita lihat gambar OR, gerbang NOT OR, input X dan Y, outputnya Z. Di sini kita lihat biasanya pada gerbang OR kalau ada angka 1, maka outputnya pasti menjadi 1. Nah, pada kali ini karena dia NOT OR, maka semuanya harus dibalik. 0 dengan 0 menjadi 1,
0 dan 1 menjadi 0, 1 dan 0 menjadi 0, 1 dan 1 menjadi 0. Jadi gerbang OR yang kita balikkan. Ini ada tanda yang merupakan simbol dari NOT. Jadi ini sebagai pengganti gerbang inverter atau pengganti gerbang NOT. Kita tambahkan bulatan di ujungnya. Nah, kalau kita mencari IC-nya di pasaran, kita tanya toko-toko elektronika, maka kita tanyakan IC nomor 7402. Nah, nomor inilah yang maka kita akan diberikan IC ini. Jadi juga inputnya 4, hanya di sini sedikit terbalik. Tadi input 1 dan 2, pin 1 dan 2 digunakan sebagai input, kali ini tidak. Jadi kita lihat skematik ini. Pin nomor 1 adalah sebagai output, yang 2 dan 3 adalah sebagai inputnya. Jadi demikian juga yang lain. Jadi kita lihat saja skema ini, map ini, maka kita sudah akan mengerti penggunaannya. Pin 7 dan pin 14 kita gunakan sebagai satu daya. Nah, untuk gerbang NAND sendiri, jadi sama dengan gerbang N, hanya saja outputnya dibalik. Jadi kalau kita lihat tabel kebenarannya, jadi 0 dengan 0 menjadi 1, 0 dengan 1 menjadi 1, 1 dan 1 menjadi 0. Padahal ini harusnya adalah 1, tapi karena kita balik, maka dia hasilnya seperti ini. Nah, IC-nya untuk gerbang NAND kita pakai nomor 7400. Quad to input NAND, artinya ada 4 gerbang NAND, masing-masing 2 input. Nah, yang ini adalah exclusive OR. Exclusive OR, IC yang sesuai itu adalah nomornya 7486. Nah, ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pin 1 dan 2 itu digunakan sebagai input, 3 sebagai output. Kalau gate gerbang XOR yang kedua, kita lihat 4 input, 5 input, dan 6 output. 7 dan 14 kita gunakan sebagai satu daya. Jadi kita lihat lagi tabel kebenarannya. Kalau XOR itu 0 dan 1 adalah 1, 1 dan 0 adalah 1. Kalau 1, 1 dan 0, 0, maka outputnya menjadi 0. Nah, selanjutnya pada gerbang XNOR. XNOR itu kalau kita cari IC-nya, nomornya salah satu contohnya itu adalah 74LS266. Simbolnya seperti ini, exclusive not OR. Tabel kebenarannya kita balik dari gerbang XOR. Jadi kita tambahkan gerbang NOT di outputnya, maka tadinya itu 0 dengan 0 adalah 0, 1 dan 1 adalah 0. Sekarang kita balik outputnya menjadi 1 dan 1. 0 dan 1 menjadi 0, 1 dan 0 menjadi 0. Nah, kalau misalnya kita mendapat pertanyaan seperti ini, rubahlah persamaan berikut dalam bentuk rangkaian logika. Berapa buah IC yang dibutuhkan untuk membentuk rangkaian logika ini? Nah, kita lihat bahwa untuk memperoleh output Y ini maka sama dengan NOT AB dikali C ditambah NOT A BC tambah A NOT B. Nah, kalau kita lihat, maka yang dibutuhkan dari rangkaian ini adalah kita mulai dari gerbang NOT, ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang kita butuhkan adalah gerbang NOT pada A dan B, kemudian A dan B di bagian kedua. Jadi ada 4 gerbang NOT. Kemudian ini adalah A kali B kali C adalah gerbang N. Ini gerbang N yang kedua dan gerbang N yang ketiga. Berarti ada 3 buah gerbang N. Jadi gerbang N dengan 3 input 2 buah, gerbang N dengan 1 input, dengan 2 input 1 buah. Kemudian kita juga butuh gerbang OR. Jadi di sini gerbang OR itu ada 3 buah ya, karena ada 3 gerbang N yang akan kita jumlahkan. Jadi ini tambah ini adalah representasi untuk gerbang OR.
Jadi berdasarkan kebutuhan tersebut maka dibutuhkan, nah ini tadi OR 3 input, jadi ini karena 3 ini yang kita jumlahkan, 3 bagian, kemudian 2 input 1 buah untuk N, kemudian N 3 input 1 buah, karena ini adalah 3 input dan not 4 buah. Nah, untuk penggambaran rangkaian logika, dalam skematiknya kita perlu mengetahui intersection dari rangkaian-rangkaian, atau misalnya pembuatan skematik itu gambarnya kita harus ketahui bagaimana sih wiring atau pengkabelan dari suatu gambar elektronika. Nah, ini sangat penting agar kita tidak salah memahami. Kalau misalnya kita melihat dalam gambar rangkaian elektronika ada kabel atau kawat yang saling berpotongan seperti ini, di tengahnya ada titik, maka ini artinya kabel ini tersambung. Dan di sebelah kanannya, kalau misalnya dia tidak ada titik di tengahnya, maka ini kabel yang mendat, yang vertikal dengan horizontal tidak terhubung sama sekali. Beda dengan ini, kalau ini diberikan dengan tanda titik, maka kabel horizontal dan vertikal dia saling tersambung. Nah, pada tipe yang kedua, kalau misalnya dia tidak ditemukan tanda titik dan hanya seperti garis memotong seperti ini, vertikal dengan horizontal bersinggungan seperti ini, maka ini berarti tersambung. Dan bila kita dapatkan gambar seperti ini, maka vertikal dan horizontal tidak saling tersambung. Karena di sini diberikan gambar lompatan bahwa kabel yang horizontal dan vertikal tidak saling tersambung. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan-aturan dari aljabar Boole. Jadi aturan variabel tunggal. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk gerbang OR, aturan-aturannya bahwa jika A ditambah 1, maka outputnya pasti 1, berapapun A. Apakah itu 1 ataukah itu 0, bila dijumlahkan dengan input yang di pin 2 ini, dia adalah 1, maka outputnya pasti 1. A tambah 0, maka hasilnya pasti A. Jadi, berapapun A, apakah itu 1 ataukah itu 0, maka hasilnya pasti A. Jadi 1, bila di sini 1, maka hasilnya 1. Jika di sini 0, maka hasilnya 0. Maka berapapun A ini, hasilnya pasti sama dengan A. Nah, kemudian yang di aturan berikutnya, yang nomor 5 ini, bila inputnya ini di short atau disambungkan, berarti inputnya ini adalah A. Jika di sini inputnya A, maka outputnya A. Bila di sini adalah 1, maka outputnya pasti 1. Bila di sini inputnya 0, maka outputnya juga pasti 0. Jadi A ditambah A sama dengan A. Ini adalah aturan yang kelima. Kemudian yang berikutnya adalah A tambah not A itu adalah 1. Jadi A ditambahkan dengan not A, hasilnya pasti selalu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita berikan input di sini 1, maka di sini pasti adalah 0. Karena masuknya 1 di sini, di-invert menjadi 0. Berarti 1 dan 0 pasti hasilnya adalah 1. Maka ini sudah benar. Kita juga bisa coba dengan input 0. Kalau misalnya di sini inputnya 0, maka di sini pasti hasilnya 1. 0 dan 1 hasilnya pasti 1. Maka hukumnya ini A tambah not A hasilnya adalah 1. Demikian juga di gerbang N. Kalau A dikali 0, maka hasilnya dengan 0. Kemudian di persamaan keempat itu A dikali 1, maka hasilnya adalah A. Kalau A kali A sama dengan A. Kemudian A dengan not A, kita dapatkan hasilnya adalah 0. Ini bisa langsung kita coba saja dengan inputnya. Jadi A-nya ini kita gantikan dengan 1 atau 0. Hasilnya pasti sama dengan aturan-aturan variabel tunggal ya.
Nah, di sini kita lihat aturan-aturan aljabar Boolean, variabel tunggal dan variabel ganda. Jadi ini sebaiknya kita ingat agar untuk memudahkan kita dalam operasi aljabar Boolean ke depannya. Jadi ini tadi sudah kita bahas. Jadi A tambah 1 pasti sama dengan 1, A tambah 0 pasti sama dengan A tambah not A sama dengan 1, double not atau A inverse ini sama dengan A, ya. Kemudian aturan nomor 2, 4, dan 6 untuk gerbang N. Jadi A dikali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A dan A sama dengan A kali not A sama dengan 0. Ini istilahnya, ya. Yang ini aturan 1 dan 0, ini identitas, hukum identitas, dan ini hukum idempoten, dan ini hukum komplement, dan ini hukum involusi. Kemudian pada variabel ganda, kita lihat di sini ada aturan nomor 10, 11 sampai 21. Jadi ini sebenarnya ini adalah hukum aljabar Boolean. Jadi ini ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum absorpsi, dan hukum De Morgan. Jadi nanti aturan variabel tunggal dan variabel ganda ini kita akan gunakan dalam menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar Boolean. Jadi aljabar Boolean ini kita gunakan untuk menyederhanakan gerbang-gerbang logika yang kita gunakan, karena kalau tanpa menggunakan aljabar Boolean maka sebenarnya rangkaian elektronika itu menjadi sangat tidak efisien dan boros, karena kita bisa mengefisienkan suatu rangkaian digital dengan menggunakan aljabar Boolean. Nanti kita lihat. Selanjutnya kita masuk pada universalitas gerbang NOR dan N. Jadi kedua gerbang ini bersifat umum dan bisa digunakan sebagai pengganti dari gerbang-gerbang yang lain. Jadi kita bisa membuat gerbang NOT menggunakan gerbang NOR dan NAND. Bagaimana caranya? Jadi misalnya satu buah IC 7402 ini adalah hex inverter, satu IC isi 4 buah gerbang NOT. Nah, bagaimana kita membuatnya dalam gerbang NOR? Maka kita lihat seperti ini. Jadi dua buah input dari gerbang NOR kita gabung. Jadi pin 2 dan pin 3 ini kita gabung sehingga outputnya serupa dengan gerbang NOT atau inverter. Jadi misalnya kita inputkan di sini angka 1. Angka 1 karena 1 dengan 1 maka diinvertkan, maka hasilnya menjadi 0. Berarti 1 outputnya 0. Kalau kita input angka 0, maka 0 dengan 0 kita invert, maka hasilnya pasti menjadi 1. Maka gerbang inverter ini, gerbang NOT ini sama dengan gerbang NOR, tapi inputnya kita gabung. Jadi kalau kita gabung pin 2 dan 3, maka gerbang NOR ini sama dengan gerbang NOT, karena inputnya sudah sama, outputnya juga sama. Jadi input 1 hasilnya 0, input 0 hasilnya sama dengan 1. Nah, bagaimana membuat gerbang NOT dari gerbang NOR? Ini adalah tekniknya, ya. Jadi kita gabung saja pin 2 dan pin 3. Nah, selanjutnya kita membuat gerbang NOT dengan menggunakan NAND. Jadi tadi ini adalah gerbang NOR, sekarang kita gerbang NAND. Hasilnya, maka gerbang NAND ini pin 1 dan pin 2 kita gabungkan. Jadi IC-nya itu nomor 7400.
Jadi, misalnya kita input 1, kalau 1 dengan 1 hasilnya harusnya 1, tapi kita balik karena ada invert, jadi outputnya menjadi 0. Kalau kita inputkan 0, 0 dengan 0 adalah 0, di invert menjadi 1. Jadi 7400 ini sama dengan gerbang NOT, hanya saja pin 1 dan pin 2-nya kita gabungkan, kita short. Jadi ini adalah salah satu contoh universalitas atau kegunaan umum dari gerbang NOR dan N yang kita implementasikan menjadi gerbang NOT. Selanjutnya kita membuat gerbang OR menggunakan NOR dan NAND. Tadi kita sudah membuat gerbang NOT menggunakan NOR dan NAND. Sekarang kita membuat gerbang OR. Nah, misalnya gerbang OR ini nomornya 7432. Jadi input A dan B atau pada pin 1 dan 3 dan outputnya di pin 3. Nah, kita lihat untuk implementasi gerbang OR menggunakan NOR dan NAND seperti ini. Jadi kita butuhkan gerbang NOR sebanyak 2 buah, yaitu 7402. Kita gunakan 2 buah bagian. Jadi misalnya kita tahu OR itu adalah bila mana input A dan B itu ada angka satunya, maka outputnya pasti 1, kecuali dia 0 dan 0. Jadi kita input misalnya 1 dan 0 di sini, 1 dan 0, N, jadi 1 kali 1 tambah 0, maka dia hasilnya adalah 1, tapi kita invert, maka dia menjadi 0. Karena 0, 0 dan 0 adalah 0, diinvertkan lagi jadi hasilnya 1. Jadi 1 dan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kita membuat gerbang OR dengan menggunakan gerbang NOR, konstruksinya seperti ini. Jadi ini sama dengan menggunakan gerbang NOR 2 buah. Jadi terlihat tidak efisien karena kita menggunakan 2 buah gerbang NOR. Namun pada praktiknya ini sebenarnya tidak, karena konstruksi dan konfigurasi IC itu bisa kita sederhanakan dengan menggunakan 2 buah gerbang NOR ini. Jadi nanti kita bisa lihat contoh implementasi kenapa yang 2 ini lebih efisien daripada 1 ini. Kemudian kita lihat bagaimana membuat gerbang OR menggunakan NAND. Jadi tadi ini gerbang OR menggunakan NOR, sekarang gerbang OR menggunakan NAND. Nah, untuk membuat gerbang OR dari NAND, maka kita membutuhkan 3 buah gerbang NAND. Jadi 7400 ini kita butuh sebanyak 3 buah. Jadi yang gate yang pertama kita gabung, yang gate kedua kita juga gabung. Nanti outputnya kita kalikan di bagian yang ketiga. Jadi dalam satu IC itu kan ada 4 gerbang NAND. Jadi kita butuhkan 3 buah, yang mana yang gerbang logika yang ketiga ini kita gunakan sebagai pengalih daripada 2 buah gerbang N yang ada di depan. Jadi pin 1 dan 2 digabung, pin 4 dan 5 juga kita gabung. Jadi ini outputnya sama dengan gerbang OR. Hanya saja kita butuhkan 3 buah bagian. Jadi ini bisa kita coba, Anda bisa coba sendiri. Kita input di sini 1, atau di sini 0, atau di sini 0, di sini 1, 1 dan 1, atau 0 dan 0. Kita bisa coba. Kalau misalnya gerbang OR di sini inputnya 0, maka outputnya pasti 0. Nah, kita coba 0 dan 0. Kalau 0 dan 0 itu NAND, maka outputnya pasti menjadi 1 karena ada invert. Di sini 1 dan 1. 1 dan 1 itu hasilnya adalah 1, tapi karena di invert maka hasilnya menjadi 0. Berarti 0 dan 0 outputnya sama dengan 0. Jadi di sini juga seperti itu, 0 dan 0 sama dengan 0. Itu adalah contoh implementasi NAND
membuat gerbang OR dari gerbang NAND. Nah, sekarang membuat gerbang AND menggunakan NOR dan NAND. Nah, yang kita butuhkan adalah sebanyak 3 buah gerbang NAND. Jadi IC 7408 sebuah gerbang AND, kita butuhkan gerbang NOR 3 buah untuk membuat satu gerbang AND. Kemudian kalau misalnya kita membuat dengan gerbang NAND, maka yang kita butuhkan sebanyak 2 buah saja dengan konfigurasi seperti di kanan bawah ini. Jadi IC 7400 kita output dari gerbang yang pertama, yang kedua itu inputnya sudah kita gabung. Jadi gerbang AND bisa dibuat dengan gerbang NAND menggunakan 2 buah gerbang NAND ya. Jadi tinggal kita coba saja inputnya di sini, nanti outputnya akan sama. Jadi sekarang kita akan mengerjakan sebuah contoh, yaitu di sini ada suatu persamaan logika Y sama dengan AB tambah CD. Jadi Y sama dengan AB tambah CD ini memerlukan sebuah gerbang OR, 2 buah input, dan 2 buah gerbang AND, masing-masing 2 input. Jika persamaan tersebut diimplementasikan dengan gerbang OR dan AND, maka kita lihat gambar di sini. Jadi yang pertama ini adalah gerbang AND dengan input AB. Jadi yang pertama ini adalah AB. Ini adalah logic gates-nya atau gerbang logikanya. Kemudian C dengan D di IC yang kedua, di logic gate yang kedua, itu 4B ini inputnya adalah C dan D. Kemudian dua ini digabung melalui operasi penjumlahan. Jadi di sini ada plus, di sini adalah gerbang yang ketiga, jadi dia U5A. Inputnya ada 2. Jadi dari IC 7432. Outputnya adalah Y. Jadi ini adalah representasi dari Y sama dengan AB tambah CD. Jadi 2 buah gerbang AND yang kita jumlahkan. Jadi rangkaian di atas menggunakan 2 buah IC, jadi IC 7408 yang pertama ini dan 7432. Jadi perlu kita ketahui 7408 ini adalah IC dengan logic gates 4 buah. Jadi 4 buah gerbang AND. Sedangkan 7432 juga adalah logic gates atau gerbang logika dengan 4 buah. Jadi ini masih ada kelebihan 3, sedangkan ini ada sisanya 2 yang tidak terpakai. Nah, untuk mengimplementasikan Y sama dengan AB tambah CD menggunakan gerbang NAND, maka kita gambarkan dulu gerbang NAND untuk menggantikan gerbang N 4A ini. Jadi untuk menggantikan gerbang N 4A menggunakan 2 buah IC NAND, 2 buah logic NAND, maka U1A dan U1C sudah membentuk logic gate pengganti gerbang N 4A. Sedangkan 1B dan 1D dia menggantikan 4B. Jadi kalau kita lihat di beberapa menit yang lalu, kita menggunakan universalitas NAND dalam menggantikan gerbang N. Maka 2 logic gate ini yang kita gunakan. Kemudian untuk gerbang OR dengan menggunakan logic NAND, maka kita menggunakan 3 buah. Jadi itu diwakili oleh 2A, 2B, dan 2C. Jadi 3 logic gate ini membentuk operasi OR untuk menggantikan 5A. Jadi kita gambar seperti ini. Maka sebenarnya itu inputnya itu sama dengan
ABCD, ABCD, outputnya ini sama dengan Y. Kalau kita buat tabel kebenarannya, kita berikan input di sini, maka hasilnya yang di bawah pasti sama dengan yang di atas. Nah, kita lihat yang keempat ini, 1C, 2A, 1D, dan 2B. Ini membentuk suatu operasi komplement, maka gerbang tersebut dapat dihilangkan karena input dan outputnya sama. Misalnya saya berikan input di sini 1. Kalau input di sini 1 dan di sini operasi 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1, tapi karena di inverse, maka dia hasilnya menjadi 0. 0 kalau dimasukkan lagi 1 di sini, 0 dengan 0 hasilnya adalah 0, tapi di inverse lagi menjadi 1. Berarti 1 di sini outputnya juga 1. Kalau di sini kita input 0, hasilnya juga 0. Maka sebenarnya operasi ini adalah operasi yang tidak perlu karena dia di sini terjadi pemborosan. Maka kalau kita lihat hukum aljabar Boolean di beberapa halaman yang telah kita lewati, maka ini adalah operasi komplement. Maka 4 gerbang ini dapat dihilangkan, sehingga sederhananya akan membentuk seperti ini. Jadi ini kita hilangkan, maka yang ini 2C, 1A, dan 1B ini langsung bisa kita gabungkan. Sehingga pada awalnya kita membutuhkan 2 buah IC, jadi 7408 dan 7432. Akhirnya kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan 1 buah IC NAND saja, jadi IC 7400. Jadi logika kombinasi merupakan rangkaian logika yang outputnya hanya tergantung pada kombinasi input-inputnya saja, dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya, atau rangkaian logika yang outputnya tidak tergantung pada waktu. Jadi rangkaian kombinasi itu sangat tergantung pada kombinasi input-inputnya saja, nggak ada hubungannya dengan waktu, karena kalau waktu itu ada rangkaian umpan baliknya, ada loopnya, tapi ini hanya tergantung input-inputnya saja. Nah, bentuk persamaan logikanya ada 2, yaitu yang pertama adalah sum of product, yang kedua adalah product of sum. Ini adalah contoh dari sum of product, jadi 3 buah contoh, yaitu X, Y, dan P, di mana misalnya Y ini adalah sama dengan AB tambah A not B. Jadi coba kita baca dulu. Persamaan logika berbentuk operasi OR dari suku-suku operasi AND, dan setiap sukunya disebut dengan minterm. Jadi persamaan logika berbentuk operasi OR. Jadi coba kita misalnya Y ini adalah ada 2 suku, yaitu suku yang pertama dan suku kedua, dan operasinya adalah OR karena dia operasi penjumlahan. Jadi suku-suku operasi itu adalah AND, dan operasinya sendiri adalah OR atau penjumlahan. Kita lihat di sini, ini adalah penjumlahan dari operasi 4 buah N untuk contoh yang X. Nah, fungsi X dapat ditulis seperti ini ya. Jadi suku yang pertama ini memiliki minterm 4, yang kedua ini minterm 7, yang ketiga minterm 1, dan minterm 6. Kenapa misalnya disebut minterm 6? Karena ini adalah sebenarnya bilangan biner yang kita konversi ke dalam bentuk desimal. Jadi ini binary coded desimal. Jadi yang ini adalah 1, 1, dan 0. Jadi 1, 1, dan 0 ini adalah 4 dan 2. 4 dan 2 di sini berarti adalah 6. Ini 1, 1, 0 adalah 6. Karena 0-nya kan nggak dihitung. Yang ini adalah 0, 0, 1. Jadi minterm 1. Kalau ini 4, 2, 1 adalah minterm 7. Sedangkan ini minterm 4, BC-nya 0 karena dia not. Jadi kalau kita buatkan tabel kebenaran fungsinya atau tabel kebenarannya, maka kita lihat minterm ini bernilai unik ya. Jadi dia hanya bernilai positif pada minterm 1, minterm 4, minterm 6, minterm 7. Coba kita misalnya kita masukkan di minterm 1, 0, 0, dan 1. Minterm 1, 0, 0, dan 1, maka dia hasilnya adalah outputnya 1 atau true. Sama juga di minterm 4. Minterm 4,
1, 0, 0. Min 4 itu 1, 0, 0. Maka dia bernilai positif atau true. Demikian juga di min 6 dan min 7. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu product of sum. Di sini ada 3 buah contoh RST untuk contoh product of sum. Jadi, product of sum adalah persamaan logika berbentuk operasi AND dari suku-suku operasi OR. Dan setiap sukunya disebut dengan maxterm. Jadi M-nya besar. Nah, suku-suku operasi OR itu yang ini, yang ABC. Kemudian setelah itu dilakukan operasi AND. Jadi di sini ada perkalian. Jadi pada dasarnya itu adalah operasi OR yang kemudian dikalikan. Ini adalah salah satu contoh bentuk standar dari product of sum. Sedangkan bentuk tidak standar dari product of sum ini adalah contoh di T. Kenapa dia disebut tidak standar? Karena di suku yang ketiga kita tidak menemukan variabel B. Kalau variabelnya lengkap, A, B, dan C ada, maka disebut dengan bentuk standar. Bentuk standar dari product of sum. Nah, fungsi R misalnya yang di atas ini dapat ditulis seperti ini. Yang suku pertama itu maxterm 6, suku kedua maxterm 1, suku ketiga maxterm 2, dan suku keempat maxterm 4. Yang kita cari dari sini adalah nilai 0. Nilai 0 agar kita dapat memperoleh nilai maxterm 4. Jadi contohnya, agar operasi di sini bernilai 0, maka kita perlu menginputkan nilai 1, 0, dan 0. A, 1, B, 0, dan C, 0. Maka kalau kita lihat dalam bentuk BCD, kita dapatkan hasilnya adalah 4. Meskipun kalau misalnya kita lakukan operasi OR, hasilnya 0. Karena bilangan BCD-nya adalah 4, maka kita sebutkan dengan maxterm 4. Demikian juga yang di suku yang ketiga ini. Untuk memperoleh nilai 0, maka di sini adalah 0 tambah 1 tambah 0. Karena dia di sini 1 di sini pada variabel B itu nilainya adalah 2. Pada nilai BCD itu nilainya adalah 2, maka disebut dengan maxterm 2. Di sini juga untuk memperoleh nilai 0, maka 0 tambah 0 tambah 1. Jadi karena dia di C ini adalah nilainya 1, maka nilainya adalah maxterm 1. Demikian juga dengan maxterm 6. Kemudian kita masuk ke yang berikut, yaitu mengubah fungsi bentuk tak standar menjadi standar. Bila semua suku mengandung variabel input yang ada, maka bentuk persamaan tersebut adalah bentuk standar, seperti yang saya sebutkan tadi. Suatu fungsi disebut tak standar apabila dalam suku-suku ada variabel input yang tidak lengkap. Contoh di bawah adalah bentuk yang tidak standar. Ini tidak standar. Kenapa tidak standar? Karena di suku yang kedua ini tidak ada A. Nah, yang di berikut ini, yang contoh kedua ini, dia nggak standar karena di suku yang pertama nggak ada C. Yang di suku kedua, AB-nya nggak ada. Sekarang kita kerjakan contoh berikut, yaitu ubahlah bentuk persamaan di bawah menjadi bentuk standar. Jadi di sini ada 2 buah contoh. Y sama dengan A not BC tambah not B kali C. Yang kedua, Y sama dengan A not B tambah C. Nah, bagaimana kita membuatnya dalam bentuk standar? Jadi, perlu kita ketahui bahwa yang contoh pertama ini, di suku yang kedua, dia tidak memiliki variabel A ya. Kemudian yang contoh yang kedua, di sini suku pertama dia tidak memiliki variabel C, dan yang suku kedua dia tidak memiliki variabel AB. Nah, itulah yang harus kita lengkapi agar dia menjadi bentuk standar. Nah, yang ini bisa kita jawab dengan melakukan perkalian. Karena ini kita hanya membutuhkan variabel A saja, maka kita bisa kalikan dengan 1. 1 itu adalah sama dengan A tambah A not. Nah, A tambah A not ini kita lakukan perkalian dengan
not BC ini. Jadi kita lakukan perkalian ke dalam, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian hasil akhirnya kita sebutkan sama dengan, kita tuliskan sigma minterm 145. Jadi yang terakhir ini kita sebutkan mintermnya ya. Jadi ini adalah mintermnya 1, ini mintermnya 5, sedangkan ini mintermnya 4 ya. Karena kan bilangan BCD, ini 4, 2, 1, ini adalah 4. Jadi kita tuliskan berdasarkan dari urutan yang terkecil. Jadi minterm 1, 4, 5. Ini 1, 4, 5. Nah ini ada keterangannya, itu dikalikan 1, A tambah A not. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kita perlu menambahkan variabel C dan di sini variabel A dan B. Kalau ini C, berarti bisa kita kalikan 1 aja ya. Yang C ini kalikan 1, C tambah C not. Kemudian yang C juga bisa kita kalikan dengan 1. Jadi 1 dari variabel A dan variabel B. Ini B tambah B not kali A tambah A not. Kemudian kita lakukan perkalian ke dalam. Setelah kita lakukan semua perkalian ke dalam, maka kita temukan bentuk dua ini. Dua bentuk ini adalah operasi idempoten, di mana AB not C tambah AB not C itu hasilnya sama dengan AB not C. Makanya satunya bisa kita hilangkan. Nah ini adalah bentuk akhirnya menjadi tertinggal 4 suku. 4 suku ini kita sebutkan sama dengan sigma minterm 0, 2, 4, 6, dan 7. Nah ini tadi, ini adalah operasi idempoten. Nah sekarang kita membuat bentuk standar dari tabel kebenaran. Jadi di sini ada contoh tabel kebenaran di mana inputnya terdiri dari dua variabel A dan B, kemudian outputnya di kolom ketiga yaitu output Y. Nah, dari tabel di atas, bagaimana persamaan logika standarnya dalam bentuk SOP dan POS. Maka yang pertama kita buatkan dulu kolom ketiga, yaitu kolom untuk minterm dan maxterm. Kita tahu bahwa untuk minterm itu manakala outputnya 1, kalau maxterm outputnya adalah 0. Yang kolom kedua ini, input kedua ini adalah dia bernilai minterm 1. Kenapa mintermnya 1? Karena kalau kita konversi ke bilangan BCD, binary kode desimal, maka ini adalah 2 dan ini adalah 1. Sedangkan 2-nya bernilai 0, satunya bernilai aktif, maka nilainya minterm 1. Sedangkan di baris ketiga, di bilangan BCD-nya ini yang aktif adalah yang bernilai 2, sedangkan yang 1 nilainya 0, maka disebut dengan minterm 2. Sedangkan yang lainnya ini adalah maxterm 0. Jadi ini input A dan B 0, nilainya 0, maka minterm maxterm 0. Sedangkan ini maxterm nilainya 3. Karena nilai 2 dan 1 dari BCD ini dia jumlahnya adalah 3, masing-masing aktif, maka nilainya maxterm 3. Jadi dalam bentuk SOP standar kita tulis minterm 1, 2. Kemudian dalam bentuk POS standar kita tuliskan maxterm 0,3. Nah sekarang dari tabel ini, tabel tadi itu bagaimana kita membuat rangkaian logika berbentuk SOP. Maka kita bisa lihat bahwa maxterm 1 not A dikali B, ini kita gambarkan seperti ini. Jadi not A, jadi ini inputnya adalah not A, kita berikan satu buah inverter, kemudian B, dan minterm 2 A not B. Not B kita tambahkan inverter di inputnya. Kemudian kita jumlahkan ya, M1 tambah M2 menggunakan logic OR. Maka kita dapatlah outputnya Y. Jadi M sigma minterm 1,2. Ini adalah
bentuk rangkaian logika berbentuk SOP ya, sum of product. Nah, sekarang kita membuat rangkaian logika yang berbentuk POS. Kalau POS atau product of sum, maka yang kita pakai adalah nilai maxterm-nya. Di sini ada dua, maxterm 0 dan maxterm 3. Di sini yang dilakukan adalah operasi OR ya, karena A tambah B. Kemudian not A tambah not B. Kenapa not A tambah not B? Agar ini berubah menjadi 0. Karena 0 dengan 0, maka hasil outputnya juga menjadi 0. Maka kita peroleh nilai maxterm 3. Nah, kita lihat gambarnya bahwa ada dua. Yang di atas ini adalah maxterm 0, di mana inputnya dua-dua adalah 0. Kemudian maxterm 3 itu ada di bawah. Jadi inputnya kita tambahkan dengan dua buah inverter. Jadi inverter di A dan inverter di B. Nah, kalau kita jumlah, maka hasil outputnya sama dengan Y. Jadi Y sama dengan maxterm 0,3. Nah, tadi kita sudah membuat berdasarkan tabel. Sekarang kita masuk ke penyederhanaan dengan aljabar. Jadi dengan aljabar boolean ya. Jadi untuk mempermudah implementasi rangkaian logika, maka dapat diasumsikan setiap rangkaian logika adalah tidak efisien. Karena itu, perlu dilakukan pengujian terhadap bentuk minimumnya. Jika belum, maka harus dilakukan penyederhanaan lalu diimplementasikan. Jadi, kenapa kita harus melakukan penyederhanaan dalam bentuk aljabar? Karena kalau misalnya rangkaian logika itu kita buat dengan persamaan-persamaan yang standar, maka rangkaian tersebut menjadi sangat tidak efisien. Jadi kita mempunyai rangkaian persamaan universalitas NOR dan NAND untuk menyederhanakan semua rangkaian-rangkaian logika yang bersifat kompleks. Jadi itu semuanya bisa kita carikan dalam bentuk minimumnya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa setiap rangkaian logika itu adalah tidak efisien. Maka kita harus mencari bentuk minimumnya. Nah, contoh, sederhanakanlah persamaan Y sama dengan A not B kali D tambah A kali not B not D. Nah, ini kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk logic gates atau gerbang logika, maka sederhananya dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi dua suku ini, suku yang pertama ini adalah operasi AND, yang suku kedua operasi AND. Jadi dua buah suku dalam operasi AND. Ini adalah suku yang pertama dan ini adalah suku yang kedua. Kemudian ini ada plus di sini adalah operasi OR, penjumlahan yang diwakili dengan IC 7432. Nah, di sini kita lihat bahwa ini nilai A, nilai B-nya ini kita invert, kita notkan ya. Di sini juga B dan D kita notkan ya. Jadi dalam sebuah gerbang N. Jadi A, B, dan D ini kita paralelkan masing-masing. Hanya saja inputnya ada yang not, ada yang tidak. Nah, sekarang kita sederhanakan dalam bentuk aljabar boolean. Jadi, kita lihat rangkaian ini, kita lihat persamaan ini, bisa kita sederhanakan dengan mengeluarkan angka 1. Di mana angka 1? Angka 1 itu adalah D tambah D not. Ini adalah 1. Jadi, kalau ini kita keluarkan satunya, maka sudah bisa kita hilangkan ya. Jadi, kita hilangkan. Ini kita coret ya. Nah, setelah kita coret, maka kita dapatkan persamaan A not B. Y sama dengan A not B, kalau kita buatkan rangkaian digitalnya, gerbang logikanya, maka kita dapatkan bentuk seperti ini ya. Jadi A not B. Jadi ini operasi AND, hanya saja B-nya inputnya itu di-inversekan. Sedangkan variabel D sudah nggak kita pakai lagi karena sudah kita hilangkan ya. Jadi D sudah
nggak terpakai. Jadi kita lihat bahwa ini adalah bentuk yang sudah kita sederhanakan, sedangkan yang satunya ini bentuk yang belum disederhanakan. Jadi asumsi dasar sebuah aljabar Boolean itu adalah tidak efisien. Nanti dia akan efisien kalau misalnya kita sudah sederhanakan dalam bentuk persamaan aljabar. Kemudian kita buatkan, nah rangkaian persamaan tadi, jadi ini persamaan awal, kemudian ini adalah persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Jadi Y sama dengan A dikalikan dengan not B. Jadi kita buatkan tabel kebenarannya. Ada 3 inputnya, A, B, D, dan output tiap gerbangnya ini kalau kita notkan seperti ini. Nah, outputnya, kalau kita masukkan dalam tabel, maka persamaan yang sebelum disederhanakan dengan persamaan yang sudah disederhanakan itu hasilnya adalah sama. Jadi nggak ada bedanya sama sekali. Hanya saja bedanya adalah yang persamaan kedua dia lebih efisien daripada persamaan yang pertama karena jumlah gerbang logika yang dipakai lebih sedikit daripada persamaan yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh berikut, yaitu sederhanakanlah persamaan X sama dengan dalam kurung not A tambah B N atau kali dalam kurung A tambah B. Jadi dari persamaan ini kita mencari bentuk yang lebih sederhana. Jadi kalau kita gambarkan, gerbang logikanya dia seperti ini. Jadi kita lihat ini di suku pertama dan suku kedua ini adalah operasi OR, logic OR. Ini logic OR yang pertama, logic OR di suku kedua. Kemudian kedua gerbang OR ini nanti kita akan lakukan perkalian dengan gerbang N pada outputnya. Nah, kita lihat di A ini adalah NOT atau inverse. Jadi input A ini di gerbang pertama, suku pertama ini adalah NOT atau inverse. Sedangkan B itu tidak ya. Sedangkan di input untuk suku kedua, ini gerbang AB-nya juga tidak perlu diinverskan ya. Nanti outputnya baru dilakukan operasi N. Nah, bagaimana kita menyederhanakan? Jadi, X sama dengan not A tambah B dikalikan A tambah B, itu bisa kita kalikan ke sebelah ya. Jadi A aksen kali A tambah A aksen kali B. Kemudian ini yang ini lagi, B dikalikan dengan A ditambah B dikalikan B. Jadilah seperti ini. Jadi masing-masing dikalikan seperti aljabar biasa. Nah, kita dapatkan bahwa hukum aljabar Boolean bahwa A aksen NA itu adalah sama dengan 0. Kemudian B NB itu adalah B. Ini kita harus ingat karena itu adalah hukum dasar dari aljabar Boolean. A aksen dengan A itu sama dengan 0, B dengan B sama dengan B. Nah, kemudian kita hilangkan nolnya, maka kita dapatlah bentuk yang terakhir seperti ini. Kemudian dari ini bisa lagi kita keluarkan A aksen dengan A. Jadi kita lihat di sini B-nya kita keluarkan, kemudian A aksen tambah A ini kita masukkan dalam kurung karena A aksen tambah A ini adalah nilainya sama dengan 1. A aksen tambah A adalah 1, sehingga B tambah B. B tambah B ini sama dengan B. Ini sama dengan hukum yang tercantum di teorema di hukum aljabar Boolean ya. Hukum ini disebut dengan hukum idempoten ya. B tambah B sama dengan B, B kali B sama dengan B. Ini sama juga A dikalikan dengan A sama dengan A. A tambah A sama dengan A. Hukumnya namanya hukum idempoten. Nah, ini kalau dalam bentuk sederhananya outputnya menjadi seperti ini. Karena hanya B saja yang diproses sedangkan A-nya tidak, berarti A-nya cuma mentok sampai di inputnya sini saja, sedangkan B-nya yang diproses menjadi output X. Nah, selanjutnya kita kerjakan contoh yang kedua. Sederhanakanlah persamaan Z sama dengan ACD tambah A aksen BCD. Nah, jawab. Kita tuliskan soalnya dulu. Kemudian kita keluarkan nilai CD-nya. Jadi CD ini bisa kita keluarkan. Kemudian A tambah A aksen kali B ini kita masukkan ke dalam kurung.
Nah, hukum absorpsi menyatakan bahwa A tambah A aksen B sama dengan A tambah B. Ini bisa kita lihat lagi di hukum aljabar boolean. Maka kita dapatkan CD sama dengan A tambah B. Kemudian ini kita kalikan masuk lagi, berarti ACD tambah BCD. Selanjutnya kita kerjakan lagi persamaan yang berikutnya, yaitu persamaan nomor 3. Y sama dengan dalam kurung A aksen tambah C dikalikan dalam kurung B tambah D aksen. Kemudian kita berikan kurung besar, kita berikan semuanya tanda not. Jadi sebenarnya praktisnya soal ini kita tuliskan dengan memberikan tanda garis di atasnya sebagai simbol not. Namun karena alasan kepraktisan dan kecepatan, maka saya menuliskannya dalam bentuk aksen. Sekarang kita jawab. Kita tuliskan soalnya dulu, kita transfer. Kemudian di sini kita lihat bahwa berlaku hukum De Morgan, ya, De Morgan. Jadi dari sini tanda petik yang ini kita kalikan masuk ke dalam. Jadi kita kalikan masuk ke dalam sehingga ini menjadi A double aksen, kemudian C aksen, kemudian B aksen dikalikan dengan D aksen. Dengan hukum De Morgan, maka yang plus ini dia berubah, yang plus ini dia berubah menjadi kali. Sedangkan ini operasi OR tidak berubah, ya. Jadi yang A tambah C berubah menjadi kali. Nah, dari sini kita lakukan hukum involusi lagi. Involusi itu adalah A double aksen sama dengan A, D double aksen sama dengan D. Maka kita sudah memperoleh bentuk sederhana dari persamaan ini. Nah, selanjutnya ini adalah nomor 4. Nomor 4 ini adalah bahan latihan untuk mahasiswa di rumah. Jadi nanti dijawab sendiri. Digambarkan dulu rangkaian logic gates-nya. Kemudian kita sederhanakan dengan menggunakan aljabar boolean dan hukum-hukumnya. Setelah itu kita gambarkan rangkaian logika untuk bentuk yang lebih sederhananya. Kemudian contoh berikut adalah contoh kelima. Ini juga bahan latihan untuk mahasiswa di rumah. Jadi jangan lupa tahapan-tahapannya adalah yang ini digambarkan dulu dalam logic gates-nya dalam bentuk gerbang logika. Kemudian setelah itu disederhanakan dalam persamaan aljabar. Setelah nanti dibentuk persamaan yang lebih simple atau yang lebih sederhana, nanti kita gambarkan lagi gerbang logikanya. Jadi gerbang logika yang pertama dengan yang kedua itu harus terlihat bahwa ada efisiensi dalam penggunaan gerbang logika.